Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nika Sterina Skripsiana, Magister Kesehatan. Saya adalah dosen di Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada sertifikasi dosen SMART 2023. Saya bertugas di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, di mana dalam hal ini saya diberi amanat untuk mengampu satu blok di program studi kedokteran program sarjana bernama Blok Pengelolaan Masalah Kesehatan dengan Pendekatan Keluarga dan Komunitas. Kode mata kuliah ini adalah IMKWP 7205 dengan beban SKS 5 dan jumlah pertemuan sebanyak 29 kali pertemuan. Blok ini dijalani oleh mahasiswa semester 6 atau semester genap dengan departemen yang terlibat ada beberapa departemen, yaitu Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Mikrobiologi, Farmakologi, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, dan Ilmu Gizi. Tim pengajar di blok ini yaitu Profesor Dr. Syamsul Arifin, MPD, FISPH, FISCM, Dr. Maitreya Syahadatina Nur, Magister Kesehatan, Dr. Farida Heriani, Master of Public Health, saya sendiri, Dr. Nika Sterina Skripsiana, Magister Kesehatan, Dr. Widya Nursantari, Magister Kesehatan, dan dosen-dosen departemen terkait. Untuk deskripsi mata kuliah, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dimunculkan paradigma sehat yang ditandai dengan perilaku sehat dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berdasarkan paradigma sehat, maka diperlukan lulusan dokter yang dapat berperan serta dan merupakan ujung tombak dalam upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP strata pertama. Blok ini, pengelolaan masalah kesehatan dengan pendekatan keluarga dan komunitas dilaksanakan pada fase 2 semester 6 tahun ketiga dengan waktu 6 minggu yang terdiri dari 6 minggu masa aktif, 5 minggu masa aktif dan 1 minggu masa ujian. Blok ini akan mengajak mahasiswa belajar tentang epidemiologi klinik dan penelitian epidemiologi, kedokteran keluarga, manajemen puskesmas dan rumah sakit, program dan pelayanan di puskesmas, demografi, serta statistika komunitas. Blok ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi problem-based learning atau PBL dengan metode diskusi tutorial menggunakan 7 jams, kuliah, praktikum di laboratorium, dan belajar mandiri. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dasar diagnosis komunitas dan terapi komunitas terkait masalah kesehatan di masyarakat, menggali riwayat penyakit sekarang, riwayat keluarga atau riwayat kesehatan masa lalu, serta data demografi dan lingkungan yang berhubungan dengan masalah kesehatan di masyarakat, menjelaskan dengan benar, jelas, lengkap, dan jujur tentang tujuan, keperluan, manfaat, risiko, hambatan, dan upaya menghadapi hambatan dari terapi komunitas yang dilakukan, menjelaskan hasil survei tentang data epidemiologi untuk mengetahui masalah kesehatan di masyarakat, menentukan prioritas masalah berdasarkan data atau masalah yang ada di masyarakat, menentukan tindakan prevensi yang berkaitan dengan masalah di masyarakat sesuai kewenangannya, menerapkan evidence-based medicine dalam menyelesaikan masalah di komunitas, menjelaskan evaluasi program sesuai dengan kewenangan di masyarakat, memahami sistem kedokteran keluarga, memahami sistem administrasi kesehatan masyarakat, puskesmas dan rumah sakit, memahami sistem epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, memahami kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, memahami kesehatan lingkungan, melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami cara berkomunikasi dengan pasien, anggota keluarga, sejawat dan masyarakat, serta profesi lain dengan baik,
menjelaskan aspek mediko-legal dokter di masyarakat dan dokter keluarga serta kaitannya dengan malpraktek, menjelaskan teknik promosi kesehatan sesuai masalah kesehatan yang terjadi, dan menjelaskan mengenai asuransi kesehatan, serta menjawab beberapa permasalahan di masyarakat. Untuk materi pembelajaran di blok ini ada beberapa departemen yang terlibat, kemudian materi-materi yang akan diberikan adalah materi-materi ilmu kesehatan masyarakat tentunya, ada juga materi mikrobiologi, kemudian infeksi nosokomial, undang-undang kesehatan, epidemiologi, kemudian penelitian kesehatan, hubungan dokter dengan pasien, masyarakat, dan profesi lain, tentang malpraktek. Kemudian kita akan belajar tentang masalah kesehatan di masyarakat, kemudian menentukan diagnosis komunitas, terapi komunitas, serta program kerja di puskesmas. Untuk sistem pembelajaran pada blok ini akan dilaksanakan dengan sistem kuliah, tatap muka, kemudian praktikum, diskusi tutorial berupa belajar berdasarkan masalah dengan 7 jam, kemudian temu pakar, dan belajar mandiri. Untuk metode pembelajaran, ada beberapa metode, yaitu ceramah, diskusi, dan presentasi. Dalam melaksanakan perkuliahan pada blok ini akan diselenggarakan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery akan disampaikan penyampaian bahan tayang berupa PowerPoint, atau video pembelajaran, atau dapat juga modul, dapat juga buku referensi, akan dilaksanakan secara luring atau offline di ruang kuliah besar RKB FKULM, atau dapat pula melalui daring, melalui e-learning Simari ULM, atau Zoom Meeting, atau Google Meet. Kemudian untuk aspek interaction, ada dua macam interaksi yang akan dilaksanakan dari dosen ke mahasiswa dan sebaliknya, yaitu dengan active learning dan collaborative learning, di mana untuk active learning ini dosen akan membangun keaktifan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran dan memicu keaktifan mahasiswa. Kemudian collaborative learning, di mana mahasiswa atau peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan nanti akan bekerja sama dan dibentuk kelompok kecil menuju tujuan bersama dan akan belajar bersama. Interaksi ini juga akan dilaksanakan secara luring di ruang kuliah besar RKB FKULM, atau daring melalui e-learning Simari ULM, atau Zoom Meeting, atau Google Meet. Aspek yang selanjutnya adalah asesmen. Asesmen dapat berupa penugasan kelompok, dapat berupa kuis atau post-test individu, dan dilaksanakan melalui e-learning Simari ULM. Nah, ini adalah komponen dari asesmen. Ada dua aspek untuk asesmen yang akan dinilai pada blok ini, yaitu formatif sebagai prasyarat ujian dan sumatif. Untuk formatif adalah kehadiran di perkuliahan minimal 80%, kehadiran di tutorial 100%, kehadiran praktikum 100%, kemudian keaktifan di tutorial, etika, praktikum, tutorial, dan perkuliahan adalah cukup berbasis checklist. Kemudian untuk sumatif nanti soal ujian akan berupa soal MCQ, vignette atau non-vignette, berupa pilihan ganda dengan satu jawaban benar, persentasenya adalah 65%, kemudian tutorial 15%, kuis atau post-test individu 5%, praktikum 10%, dan tugas mandiri di sini kelompok 5%. Nah, kemudian untuk post-test individu, di sini mahasiswa akan mengerjakan soal post-test di akun e-learning masing-masing, yang mana dilaksanakan 2 kali pada minggu kedua dan minggu keempat. Materi yang diujikan adalah materi diskusi tutorial dan akan dipilih 2 skenario yang akan dipost-testkan. Jumlah soal total adalah 10 soal berupa MCQ dengan bobot nilai 1 poin jawaban benar diberi nilai 10. Nah, sedangkan tugas kelompok nanti mahasiswa akan membuat laporan tutorial dari kegiatan tutorial atau belajar berdasarkan masalah. Untuk setiap skenario tutorial, jadi totalnya ada 4 laporan tutorial. Laporan tutorial dikumpulkan maksimal 1 hari sebelum tutorial skenario selanjutnya dilaksanakan dan dikumpulkan melalui e-learning Simari, blok pengelolaan masalah kesehatan dengan pendekatan keluarga dan komunitas. Untuk bobot penilaian adalah kesesuaian tugas dengan tujuan pembelajaran sebesar 70%, kemudian ketepatan pengumpulan tugas sebesar 30%. Baik. Selanjutnya, saya akan memberikan perkuliahan kepada
para mahasiswa semester 6 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan judul materi kejadian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk menjalankan perkuliahan ya di blok pengelolaan masalah kesehatan dan komunitas. Hari ini saya akan mengajar materi berjudul kejadian luar biasa. Untuk subtopik materi perkuliahan pada hari ini dan akan menjadi tujuan pembelajaran rekan-rekan mahasiswa, yang pertama adalah definisi dan kriteria kejadian luar biasa atau KLB, yang kedua penyakit-penyakit yang berpotensi menjadi KLB, yang ketiga jenis penyakit KLB, yang keempat klasifikasi KLB, dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyelidikan KLB. Sebagai pendahuluan, peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit menular di suatu wilayah tertentu kadang-kadang dapat merupakan kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat di wilayah tersebut. Secara umum, kejadian ini disebut dengan kejadian luar biasa. Nah, KLB ini yang seperti kita tahu ya, rekan-rekan mahasiswa, ini masih sering terjadi di Indonesia dan mempunyai makna sosial dan politik tersendiri karena peristiwanya itu mendadak, melibatkan banyak orang, kemudian dapat menimbulkan banyak kematian. Nah, batasan KLB meliputi arti yang luas yang dapat diuraikan meliputi semua kejadian penyakit, bisa infeksi akut, kronis, maupun penyakit non-infeksi. Nah, definisi KLB menurut Permenkes nomor 949 Menkes SK 8/2004 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa atau KLB didefinisikan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian, kesakitan, dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Nah, ini adalah kriteria KLB menurut Permenkes nomor 1901 Menkes /Per/10/2010 pasal 6, suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan KLB pada suatu daerah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit atau kesakitan yang sebelumnya tidak ada atau tidak diketahui. Yang kedua, peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Bisa dari satuan waktu jam, hari, minggu, dan seterusnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya. Sama, dapat jam, hari, minggu, bulan, tahun. Yang keempat, jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah angka rata-rata per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Selanjutnya, case fatality rate atau CFR dari suatu penyakit dalam kurun waktu tertentu menunjukkan 50% atau lebih dibandingkan CFR dari periode sebelumnya. Dan kriteria terakhir yaitu proportional rate atau PR penderita baru dari periode tertentu menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan periode yang sama dalam kurun waktu atau tahun sebelumnya. Nah, berikut adalah penyakit-penyakit yang berpotensi menjadi KLB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501-Menkes/R/10/2010. Jadi penyakit menular ini ada 17, kolera, pes, demam berdarah, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, avian influenza, antraks, leptospirosis, hepatitis, influenza H1N1, meningitis, yellow fever, sampai chikungunya. Untuk jenis penyakit KLB ada 4 jenis. Yang pertama adalah penyakit karantina atau penyakit wabah penting, yaitu kolera, pes, dan yellow fever. Kemudian yang kedua adalah penyakit potensi wabah atau KLB yang menjalarnya dalam waktu cepat atau memerlukan tindakan yang segera, yaitu DHF, campak, rabies, tetanus neonatorium, diare, pertusis, dan poliomielitis. Selanjutnya adalah penyakit potensial wabah atau KLB lainnya dan beberapa penyakit penting, dalam hal ini penyakit malaria, frambusia, influenza, antraks, hepatitis, tipes abdominalis, meningitis, keracunan, ensefalitis, dan tetanus. Yang terakhir,
penyakit menular yang tidak berpotensi wabah dan atau KLB, tetapi masuk program, yaitu kecacingan, kusta, tuberkulosa, sifilis, gonorrea, filariasis, dan lain sebagainya. Ini adalah klasifikasi KLB berdasarkan penyebab dan sumber. Nah, yang berdasarkan penyebab ada dibagi menjadi toksin infeksi, toksin biologis, dan toksin kimia. Untuk berdasarkan sumber, ada dari sumber manusia, kegiatan manusia, binatang, serangga, lalat atau kecoa ya. Kemudian udara, permukaan benda-benda atau alat-alat, kemudian makanan dan minuman. Nah, ini adalah langkah-langkah dari penyelidikan KLB. Jadi penyelidikan KLB ini mempunyai tujuan utama, yaitu mencegah meluasnya atau penanggulangan dan terulangnya KLB di masa yang akan datang atau pengendalian. Jadi langkah-langkah yang harus dilalui pada penyelidikan KLB ini banyak ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi memang ada 10 langkah yang harus kita pahami dalam penyelidikan KLB. Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan penelitian lapangan. Yang kedua, tentu harus menetapkan apakah kejadian tersebut KLB atau bukan. Nah, kalau KLB baru kita lanjut seperti itu. Nah, untuk menetapkan apakah kejadian tersebut adalah KLB atau bukan, tentu saja kita harus merujuk lagi ya ke definisi KLB tadi dan kriteria KLB yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian kita sudah tahu ini adalah KLB, lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah kita harus memastikan apa etiologinya. Jadi kita harus tahu diagnosis etiologisnya. Yang keempat adalah mengidentifikasi dan menghitung kasusnya. Jadi kita harus tahu berapa sih kasusnya ini gitu ya kalau memang terbukti KLB ya atau paparan. Yang kelima adalah mendeskripsikan kasus berdasarkan orang, waktu dan tempat. Jadi tidak cukup hanya hitungan nominalnya saja gitu ya atau berapa kasus, tapi juga kita harus sesuai dengan orang, waktu dan tempat. Lalu yang keempat adalah membuat cara penanggulangan sementara dengan segera jika diperlukan ya, apalagi kalau kasus-kasus KLB yang memang prognosisnya buruk seperti itu. Jadi kita benar-benar harus segera mungkin melakukan penanggulangan. Yang ketujuh adalah mengidentifikasi sumber penularannya. Nah, ini yang sangat penting juga ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita harus tahu ini penularannya asalnya dari mana seperti itu. Jadi ini yang harus kita harus kita tata laksana seperti itu. Nah, keadaan penyebabnya apa? Kemudian yang kedelapan adalah merencanakan penelitian lain yang sistematis. Nah, lalu yang kesembilan ini mulai menyusun rekomendasi. Jadi di sini bisa menetapkan saran cara pengendalian dan penanggulangan. Yang terakhir adalah tentunya melaporkan hasil penyelidikan kepada instansi kesehatan setempat dan kepada sistem pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Nah, sebagai penutup kuliah saya pada hari ini, kejadian luar biasa atau KLB adalah peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit menular. Di suatu wilayah tertentu, kadang-kadang dapat berupa kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat di wilayah tersebut dan dapat menimbulkan suatu wabah yang menyerang masyarakat luas. Nah, mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa ini sehingga perlu kita mengambil langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat. Nah, perlindungan dimaksud dapat berupa perlindungan terhadap masyarakat umum, aparat kesehatan, korban, dan pelapor. Upaya dalam penanggulangan KLB dilakukan dapat dibantu dengan dan di kooperatif ya dari masyarakat umum dan dilaksanakan dengan arahan tenaga kesehatan. Ya, ini adalah sumber pembelajaran. Rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses pustaka ini ya untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan kejadian luar biasa. Baik, saat ini kita memasuki sesi diskusi. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa sudah cukup mengerti ya apa yang sudah saya jelaskan tadi sepanjang perkuliahan. Nah, di sini saya tampilkan ada dua grafik seperti itu ya. Oke, ada dua grafik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kejadian demam berdarah denggi di Puskesmas X yang atas ini ya, yang Puskesmas X
Dan kejadian diare kolera di Kabupaten Atas Angin yang grafik bawah ini dapat disimpulkan sebagai kejadian luar biasa atau bukan kejadian luar biasa. Dan jika rekan-rekan mahasiswa menjawab ini adalah KLB, alasannya apa begitu ya. Nah, kalau bukan KLB juga alasannya apa? Mudah-mudahan dapat menjelaskan dengan baik ya sesuai dengan apa yang sudah saya berikan tadi di perkuliahan. Silahkan mungkin dua mahasiswa ya yang memberikan pendapatnya. Yang untuk atas dulu, yang grafik atas, distribusi demam berdarah denggi di Puskesmas X. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin mencoba menjawab, dokter. Ya, silahkan Rizal Java Satyaraja. Ya, silahkan. Izin, terima kasih dok. Perkenalkan Rizal Boleh Java Satya di-on-kan Raja. kameranya, Rizal, maaf. Oh ya, izin. Iya, Maaf dok. oke, terima kasih. Izin. Ya. Jadi terkait dengan grafik di atas itu distribusi DBD di Puskesmas X itu benar itu dikatakan KLB karena berdasarkan Permenkes yang ulun ingat eh, KLB itu ketika ada kejadian peningkatan suatu penyakit di daerah tertentu dalam kurun waktu tiga kali gitu. Jadi kan ini di minggu kelima, kemudian naik di minggu keenam, naik lagi di minggu ketujuh. Dan ini 3 waktu ini, berarti bisa dikatakan KLB gitu. Oke, terima kasih Saudara Rizal ya yang telah memberikan pendapatnya ya. Bagus sekali Rizal. Nanti kita akan bahas bersama setelah ini ya. Yang kedua dulu, yang bawah untuk kasus distribusi diare kolera di Kabupaten Atas Angin. Nah, ini kasus yang berbeda ya. Silakan siapa yang mau menjelaskan atau memberikan pendapat? Izin mencoba menjawab, dokter. Baik, silakan. Saudari Salsa Rohmatul Janah ya. Silakan. Ini dokter, perkenalkan nama saya Salsa Rohmatul Janah Tias. Saya izin mencoba menjawab. Jadi untuk kasus kejadian diare kolera ini merupakan kejadian luar biasa ya dok, karena dari yang dokter jelaskan tadi bahwa mengenai kriteria KLB menurut Permenkes bahwa peningkatan kejadian penyakit 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya itu masuk ke KLB. Jadi ini dilihat dari grafik di minggu ke-14 dan 15 bahwa minggu ke-14 itu bahwa ke minggu ke-15 itu peningkatannya 2 kali dari minggu ke-14 nih dok. Mungkin itu dokter, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Salsa dan Rizal juga ya yang sudah memberikan pendapatnya dan sangat bagus sekali penjelasannya ya dan terlihat sudah sangat paham dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Saya sekali lagi menjelaskan mungkin untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi jawaban dari dua temannya tadi ya, Saudara Rizal dan Saudari Salsa itu bagus ya. Benar sekali ya. Jadi dua-duanya adalah KLB ya atau kejadian luar biasa di mana kita dapat melihat kriteria tadi yang sudah saya jelaskan ya yang menurut Permenkes RI nomor 1501 tadi ya di pasal 6. Di sana ada poin yang B dan C ini ya yang mewakili atau menjadi alasan mengapa jadi yang dua grafik ini adalah disebut dengan KLB seperti itu. Jadi untuk yang DBD ini benar sekali tadi Rizal sudah menjelaskan ini kriteria yang B ya, yang B yang peningkatan kejadian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut. Nah, di sini minggu satu dan minggu yang lain. Yang kedua yang diare kolera ini betul juga seperti tadi dijelaskan Salsa, di sini kita ngambil yang poin C ya, Salsa ya, yang di pasal 6 poin C, peningkatan kejadian penyakit 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya. Di sini satuannya minggu ya. Jadi kita melihat 14 ke 15 ini meningkat 2 kali lipat ya. Alhamdulillah jawaban adik-adik semuanya tepat ya adik-adik. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya adik mahasiswa. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada hari ini. Mungkin saya berikan kesempatan 2 orang mahasiswa mungkin ya untuk bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya dok. Ya, silakan Saudara Ahmad Chandra Aulia. Terima kasih dok. Perkenalkan nama saya Ahmad Chandra Aulia. Izin bertanya, pada masyarakat umum biasanya kalau ada suatu penyakit itu suatu penyakit yang menyebar secara cepat pada wilayah tertentu biasanya dikaitkan dengan wabah dok. Nah kalau
Sedangkan dari penjelasan dari dokter tadi, kelihatannya definisi dari wabah dan kejadian luar biasa itu hampir sama aja, Dok. Jadi kalau sebenarnya itu apakah kejadian luar biasa dan wabah ini sama atau berbeda, Dok? Kalau berbeda, apa aja yang menjadi pembeda dari kedua hal tersebut, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Chandra ya atas pertanyaannya. Jadi memang di masyarakat ini memang bercampur aduk gitu ya antara KLB dan wabah. Jadi dikira sama gitu ya Saudara Chandra, padahal dua hal tersebut adalah hal yang pastinya berbeda ya. Ini saya coba tampilkan nah, perbedaan dari KLB dan wabah ya. Jadi perbedaannya ada pada 6 poin ini ya Chandra dan adik-adik mahasiswa. Jadi yang pertama adalah dari jumlah kasus. Di sini jumlah kasusnya ini untuk KLB itu lebih sedikit ya, untuk wabah ini lebih besar atau lebih banyak kasusnya. Yang kedua adalah pada luas daerah ya. Jadi luas daerah ini wabah tuh tentu daerahnya itu lebih luas. Nah, kalau KLB itu lebih kecil. Jadi KLB itu biasanya itu kabupaten ya atau kota seperti itu. Nah, kalau wabah itu sudah meluas menjadi beberapa kabupaten, kota atau bahkan provinsi. Nah, untuk waktu juga, waktu itu lebih lama untuk wabah. Kalau KLB itu lebih sebentar. Nah, kemudian dampak yang ditimbulkan. Ya, dampaknya ya tentu lebih berat wabah ya dan dapat menjadi malapetaka. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah pihak yang menetapkan ya Chandra dan teman-teman, yaitu kalau KLB itu boleh ditetapkan oleh bupati ya, kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi atau menteri. Nah, sedangkan pada wabah itu hanya dapat ditentukan oleh menteri saja. Dan terakhir adalah sektor ya. Jadi kalau pada wabah itu dapat mengenai sektor manusia dan hewan. Sedangkan kalau pada KLB adalah sektor manusia saja. Ya, demikian Chandra, apakah bisa dipahami? Bisa ya? Baik, terima kasih. Baik adik-adik, mohon maaf karena waktunya juga sudah berakhir ya. Jadi saya cukupkan dengan pertanyaan dari Saudara Chandra ya. Terima kasih atas partisipasi adik-adik pada kuliah hari ini ya. Sangat baik sekali untuk keaktifannya ya. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan kuliah saya hari ini bisa bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.